lagi sama aku Cindy. Di sini aku akan ngejelasin tentang building superior quality human capital atau membangun human capital model manusia berkualitas unggul. Baiklah, langsung saja di sini Cindy akan ngejelasin tentang human capital dan manajemen. Di sini ada STM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat pertumbuhan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Di sini juga ada STM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan STM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya STM unggul. Di sini juga ada investasi pendidikan untuk STM unggul, membangun human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Di sini juga ada variabel penting STM. Variabel penting dalam STM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Di sini juga ada pentingnya manajemen STM. Sifat STM selalu berkembang dinamis baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara STM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu. Di sini juga ada penekanan kualitas STM seperti kualitas spiritual, kualitas masyarakat dan berbangsa, kualitas kekarya, meliputi faktor pribadi, faktor lingkungan dan organisasi, dalam organisasi, faktor luar organisasi. Di sini juga ada kebutuhan STM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan bahwa STM yang diperlukan di Indonesia adalah yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi dan memiliki kemampuan dan sebagainya. Di sini juga ada human capital dan manajemen STM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Di sini juga kan dijelasin human capital management oleh Gaspers 2012, dikenal juga sebagai manajemen talenta. Dalam menyiapkan STM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, dan pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Dalam human capital, MSCM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang fokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan peraturan peranan STM dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada human capital dan investasi penggunaan STM. Di sini ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan pendidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Di sini ada juga investasi kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Di sini juga ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Di sini juga ada konsep human capital, model manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Nah, di sini juga ada mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang.
Bakat aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua manusia yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan fungsinya bakat seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Baik, sekian materi atau penjelasan dari saya. Makasih guys. And see you next time. Bye.